Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Munimanugrah dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A, Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dapat menumbuhkan inisiatif siswa dalam belajar, dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Adapun sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah, yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah, yang kedua, mengorganisasikan siswa, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mempraktikkan sintaks dalam model pembelajaran berbasis masalah pada teorema Torricelli. Dalam kegiatan proses belajar mengajar terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal atau pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan akhir atau penutup. Pada kegiatan pendahuluan dimulai saat guru memasuki ruang kelas. Guru memberikan salam, guru menanyakan kabar siswa, guru memberikan persepsi tentang materi yang akan diajarkan, dan guru membacakan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Nah, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat bunyi hukum Bernoulli? Ya, silahkan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida. Baik, jadi inti dari hukum Bernoulli yaitu tekanan akan naik jika kecepatan aliran fluida menurun. Lalu ada yang ingat persamaan dari hukum Bernoulli? Ya, silahkan. P ditambah EK ditambah EP sama dengan C. Ya, betul sekali. Tekanan ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan konstan. Lalu ada yang ingat penerapan dari hukum Bernoulli? Ya, silahkan. Pada pipa venturimeter. Ya, betul sekali. Salah satu penerapan dari hukum Bernoulli adalah pada pipa venturimeter. Jadi, Ibu harap materi yang telah kita pelajari minggu lalu jangan dilupa ya, karena itu akan terus berlanjut pada materi selanjutnya. Jadi, jika dilupa, silahkan buka kembali catatannya. Pada daerah yang kekurangan air, memanfaatkan tandon sebagai wadah untuk menyimpan air. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Orang-orang di daerah tersebut akan melubangi tandon yang ada di samping. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya? Pada bagian mana tandonnya diberi lubang agar kecepatannya maksimal? Ada yang bisa jawab berdasarkan gambar? Pada bagian bawah, Bu. Iya, sudah betul ya, pada bagian bawah. Tapi apakah ada jawaban lain? Ayo, berdasarkan gambar. Lihat gambarnya. Tandonnya diletakkan pada tempat yang tinggi. Ada yang bisa jawab? Ketinggiannya, Bu. Ya, ketinggiannya diukur dari apa? Apakah dari bawah tandon atau dari atas tandon? Dari atas, Bu. Ya, betul sekali ya, ketinggian terhadap permukaan fluida. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah berdasarkan data yang diberikan, peserta didik dapat menghitung kecepatan fluida yang terpancar dari dalam tangki dengan benar.
Dan yang kedua, berdasarkan data yang diberikan, peserta didik dapat menentukan titik lubang keluaran fluida pada dinding tangki dengan benar. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang diberikan, peserta didik dapat menggunakan teorema Torricelli dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan percobaan dan didapatkan data hasil percobaan, peserta didik dapat menyusun laporan percobaan sederhana yang menerapkan teorema Torricelli dengan baik. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Tahap yang pertama yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Pada tahap ini, guru memberikan fenomena untuk memunculkan masalah. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan siswa. Pada tahap ini, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian, guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada masing-masing kelompok. Kemudian, guru memantau siswa dalam mengerjakan eksperimen. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian, guru memantau siswa dalam kelompok-kelompok kecil dalam menyelesaikan masalah. Keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis data dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, guru memberikan kesempatan kelompok yang lain untuk menanggapi hasil pemaparan dari kelompok yang tampil. Dan yang terakhir yaitu tahap 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru menyimpulkan seluruh hasil pembelajaran dan memberikan apresiasi kepada para siswa karena telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Coba perhatikan gambar di samping. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Gambar kebocoran tangki. Iya, betul sekali. Gambar ini merupakan gambar pada kebocoran pada tangki. Apakah ada perbedaan jarak yang dicapai fluida saat keluar dari lubang tangki? Ada. Ada ya, ada yang jaraknya dekat dan ada yang jaraknya jauh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, coba perhatikan. Apa yang berbeda dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Yang berbeda adalah ketinggian pada lubang. Jadi ada yang bisa menyimpulkan mengapa ada perbedaan jarak yang keluar dari lubang tangki tersebut? Ya, silahkan. Karena adanya perbedaan ketinggian dan Nah, betul sekali ya. Jadi adanya perbedaan jarak yang dicapai fluida saat keluar dari lubang tangki karena adanya perbedaan ketinggian dari permukaan fluida. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana terkait dengan teorema Torricelli. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dengarkan namanya ya. Kelompok 1, Anissa, Fahmi, Suci, Marhama, Andi Musniar, dan Sarina. Kelompok 2, Hartila, Andi Asmar, Nur Anissa, Martina, dan Marini, dan Fatmawati. Nah, silahkan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing? sudah, Bu. Baik, coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan. Pada halaman 2, terdapat rumusan masalah yang harus kalian praktekkan. Jadi, silahkan kerjakan prosedur kerjanya berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Pada ketinggian 13 cm dari permukaan fluida, waktu yang ditempuh 0,39 sekon dan jarak pancaran 19 cm. Untuk ketinggian 8 cm,
waktunya adalah 0,36 dan jarak pancarannya 15 cm. Untuk ketinggian 3 cm, waktu jatuhnya air adalah 0,35 sekon dan jarak pancarannya 13 cm. Kesimpulan dari praktikum ini adalah berdasarkan data yang diperoleh, hubungan antara ketinggian lubang dari permukaan fluida dengan waktu jatuhnya air dan jarak pancaran adalah berbanding lurus. Jadi, semakin besar atau semakin jauh lubang terhadap permukaan fluida, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan air untuk jatuh dan semakin besar pula kecepatan fluida tersebut. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Bagus sekali ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sedangkan kelompok yang lain, jika ada yang ingin ditanggapi. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, untuk menentukan kecepatan aliran fluida digunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Nah, untuk kasus seperti gambar pertama yang gambar tandon, kasus seperti itu kita harus membuat lubang jauh di bawah permukaan fluida. Jadi, hubungan antara ketinggian lubang dari permukaan fluida dengan kecepatan fluida adalah semakin besar ketinggian lubang terhadap permukaan fluida, maka semakin besar pula kecepatan air yang keluar dari dalam tangki tersebut. Nah, semakin besar kecepatan air yang keluar dari dalam tangki tersebut, maka semakin jauh pula atau semakin besar pula jarak yang ditempuh fluida tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan dan jarak pancaran adalah ketinggian lubang dari permukaan fluida, karena ketinggianlah yang menyebabkan fluida tersebut mempunyai kecepatan sebesar V. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan akhir atau penutup. Pada kegiatan ini, guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa terkait dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian ulang-ulang di rumah agar kalian lebih memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan sebagai tugas, silahkan mengerjakan soal pada buku paket halaman 91. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cara mempraktekkan sintaks pada model pembelajaran problem based learning.